Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini proses pekerjaan Whitshed dan Boplang pada suatu konstruksi bangunan. Kali ini kita akan melihat proses pekerjaan Whitshed dan Boplang pada bangunan tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Dalam proses pembuatan bangunan, baik itu gedung, rumah tinggal, dan lain sebagainya, langkah awal pastinya kita perlu suatu pekerjaan yang disebut boplang, di mana boplang ini bertujuan untuk mengetahui elevasi target pada bangunan tersebut. Adapun boplang ini kita buat dari sebuah papan dengan ukuran 2 kali 20 dalam ukuran senti. Papannya ini kita gunakan kayu MC Class. Berhubung ini sebelah kanan, kiri, dan belakang ini sudah ada tetangga, jadi paku ini kita tancapkan pada dinding tetangga. Namun kita permisi dulu pada tetangga. Kita permisi bahwasanya kita mau melakukan proses pembangunan sebuah gedung atau rumah. Setelah itu kita izin sementara untuk penancapan papan boplang ini. Papan boplang ini kita buat keliling bangunan seperti ini. Ini sementara kita gunakan selang timbang untuk proses levelingnya. Adapun acuan dari jalan, ini boplang. Acuan dari jalan yakni ketinggiannya 125 cm. Untuk elevasi lantai 1 dari jalan adalah 100 cm. Namun boplangnya saya lebihi 25 cm. Jadi nanti elevasi lantai 100 dari boplang ini turun 25 cm. Karena elevasi target lantai 1 meter dari jalan, sedangkan boplangnya ini 1 meter 25 cm dari jalan. Dalam kata lain, boplang ini berfungsi untuk mengontrol atau mengecek elevasi sebuah bangunan atau gedung. Jadi semua acuan elevasi itu mengikuti boplang. Setelah proses pekerjaan boplang ini selesai, sekarang kita lanjut ke proses siku bangunan. Untuk proses pekerjaan siku bangunan ini kita gunakan alat digital teodolit. Jadi untuk proses penyikuan sebuah bangunan bisa menggunakan dua cara. Bisa menggunakan benang dengan rumus Pitagoras ataupun dengan alat teodolit seperti ini. Untuk mengenai proses siku menggunakan alat dan juga rumus Pitagoras pernah saya bahas, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini untuk lebih detailnya. Untuk alat yang kita gunakan ini yakni Topcon dengan tipe DT200. Untuk cara setel alat ini, digital teodolit ini pernah saya bahas, bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini untuk lebih detailnya. Selain untuk menyiku bangunan, nantinya sekalian kita mencari grid as bangunan. Dengan mencari grid as bangunan nanti kita juga mengetahui letak kolom dan letak pondasi. Grid as kolom dan grid as pondasi. Ini sudah kita setel. Ini untuk nivo tabungnya ini sudah berada di tengah.
Langkah berikutnya kita ukur pesawat ini terhadap dinding acuan yang ada di sebelah kanan. Pesawat ini terhadap dinding sebelah kanan ini 65 cm. Lalu kita tancapkan paku ini pada boplang. Ini juga kita tarik 65 cm dari dinding sisi kanan. Lalu kita bidik paku tersebut, kita set 00 untuk pesawatnya. Lalu kita putar 180 derajat ke arah boplang yang di belakang sana. Ini kita cari 180 derajat. Lalu kita bidik, kita tancapkan paku pada boplang yang ada di belakang. Sisi sana, belakang sana, kita tancapkan paku nanti sesuai aba-aba dari operator pesawat ini. Lalu kita putar 90 derajat ke arah kanan. Boplang sisi kanan ini jadinya 270 derajat. Jadi kelipatan 90 sentian. Lalu kita tancapkan paku pada boplang di sisi kanan ini. Setelah itu kita putar, kita tembak ke arah boplang sisi kiri. Ini nanti ketemunya 90 derajat. Nah, setelah itu kita bidik, kita tancapkan paku pada boplang di dinding sisi kiri sebelah sana. Kalau kita lihat dari gambar desain, seperti ini bentuk rukonya. Ini ruko ada 4 lantai. Lantai 1 dan lantai 2 dengan ukuran ini 12 meter panjang. Ini lebarnya 22 meter. Ini ada grid 1, 2, 3. Ini jarak antar grid ini 6 meteran. Grid 1 ke 2, 2 ke 3 juga 6 meteran. Ini bagian belakang lebih panjang dan miring. Dan ini ada grid X, A, B, C, D, E, F untuk grid X-nya. Ini jaraknya ada 6 meter. Ini 5 meter, 4,5 meter, 5 meter, dan 1,5 meter. Ini untuk denah arsiteknya. Denah lantai 1, 2. Ini untuk denah lantai 3 dan 4 seperti ini. Dan ini untuk tampak depan dan denah atap. Kalau kita lihat untuk gambar strukturnya, ini tampak dan potongan. Dan ini gambar strukturnya seperti ini. Ini ada denah pondasi. Ini bisa teman-teman saksikan, ini denah pondasi dari denah arsitek tadi. Ini tadi kita berdirikan pesawat teodolit di titik ini untuk membuat garis bantuan yang warna merah ini dengan acuan dinding sisi kanan. Ini garis bantuan ini jaraknya 65 cm dari dinding tetangga sisi kanan. Bagian belakang ini kita buat bagian depan 65. Maka grid 1 ke grid 2 ini hanya tinggal 535. Dan ini nanti kita juga buat garis bantuan sumbu X. Ini garis bantuan sumbu Y, depan 65 cm, belakang juga 65 cm. Akhirnya garis bantuan ini sejajar dengan dinding tetangga sisi kanan. Setelah itu kita buat garis sumbu X dengan acuan garis sumbu Y. Ini kita buat titik di sini dari titik grid A bagian depan yakni 568. Kita buat paku kanan dan kiri pada boplang. Akhirnya garis bantuan sumbu X dan Y ini tegak lurus. Ini berarti tinggal 32
dari garis bantuan ke grid B. Setelah garis bantuan selesai, kita bisa lanjut ke pencarian grid as yang lain. Ini grid sumbu X 6 meter, ini kita kurangi 568, ketemunya 32. Jadi garis bantuan ke grid B 32 cm, yang ini 6 meter kita kurangi 65, ketemunya 535. Jadi ini dan ini dan ini dan titik di sini ini sudah siku semua. Tinggal kita cari grid yang lainnya, baik grid sumbu X maupun sumbu Y. Ini tadi 6 meter, setelah itu 5 meter, 4,5, 5 meter, dan 1,5. Dan ini dari grid 1 ke grid 2, ini 6 meter. Grid 2 ke grid 3 juga 6 meter dari acuan garis bantuan. Sekarang kita cek langsung di lapangan seperti apa. Ini penarikan sumbu dari B ke grid C, yakni 5 meter. Setelah itu dari grid C ke grid D, yakni 4,5 meter. Dan seperti ini garis bantuan tadi, ini sejajar dengan pesawat, dan ini grid B, ini jaraknya 32 cm. Dan yang ini garis bantuan, ini paku yang kepalanya saya pilok ini garis bantuan. Ini terhadap dinding sisi kanan tadi, yakni 65 cm. Yang ini 65 cm. Ini juga kepala yang kita pilok adalah garis bantuan. Di sana juga ada di dinding sisi kiri, itu juga ada grid B, dan juga ada garis bantuan. Ini tadi garis bantuan yang sejajar dengan pesawat. Ini dengan grid B ini jaraknya 32 cm. Dan ini boplang yang ada di sisi belakang garis bantuan. Ini jaraknya dari dinding juga 65 cm. Sejajar dengan pesawat. Jadi kalau kita tarik benang, akan siku terus garis bantuan sumbu X maupun sumbu Y. Dan seperti ini boplang sudah jadi, pencarian grid as bangunan juga sudah jadi. Ini tadi garis bantuan, ini sejajar dengan pesawat. Sampai ke belakang sana juga ada, kita buat paku di boplang sana. Ini jaraknya dari dinding 65 cm. Jadi akhirnya tegak lurus terhadap dinding. Lalu pesawat kita putar 90 derajat, kita tembakkan paku di sisi kanan. Pagar sisi kanan ini ada. Lalu kita tembakkan paku di pagar sisi kiri, sisi sana juga ada. Akhirnya ini kalau kita tarik garis benang, ini juga tegak lurus terhadap ini benang yang sumbu Y. Untuk grid-gridnya ini grid B, sana grid C dengan jarak 500 atau 5 meter. C ke D 4,5 meter, D ke E 5 meter lagi, dan seterusnya sesuai gambar. Lalu batas tanah sisi kiri ini grid 1. Ini tengah-tengah ada grid 2, jaraknya yakni 6 meter ini. Lalu grid 2 ke grid 3 ini jaraknya juga 6 meter. Dan yang di sana bisa teman-teman saksikan grid sumbu X mulai B, C, ini jaraknya 5 meter, C ke D, ini 4,5, D ke E, ini kurang lebih sekitar 320, D ke E. Dan itu bisa teman-teman saksikan boplang yang di sisi belakang juga sudah selesai. Itu ada grid 2. Grid 2 ke grid 1 6 meter.
Grade 2 ke grade 3 6,3. Demikian proses pekerjaan boplang dan juga witset untuk mencari elevasi bangunan dan juga grid as bangunan, baik as untuk kolom, pondasi, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.